Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian.
Pada kesempatan ini saya akan berbagi motivasi. Saya berharap kiranya apa yang saya sampaikan setiap awal pekan itu menjadi motivasi bagi kita sekalian. Pada sharing awal minggu seperti ini yang bersifat memotivasi, saya juga akan sampaikan dengan santai ala sharing saya sendiri tentang review peneguhan apa yang saya sudah sampaikan, dan untuk mengingatkan kita hal-hal penting yang kita harus terus lakukan selama kita diberikan kesempatan untuk menumpang di muka bumi ini. Saya juga sudah sering katakan bahwa saya banyak mengucap syukur atas banyak hal, dan salah satunya adalah ketika menyadari bila Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu. Saya sangat percaya bahwa setiap orang yang memiliki hati untuk berubah akan selalu ingat untuk mengucap syukur atas hari ini, atas kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk berubah gitu ya. Nah, pada bagian pertama saya akan awali dari cerita Buan beberapa hari yang lalu. Buan bercerita tentang sepupunya yang di Indo, suami istri meninggal karena COVID, dan kematian keduanya hanya berselang 2 jam. Buan cerita tentang kesedihan yang dialaminya. Tak lama setelah itu, Bu Ayu juga japri saya. Dia bilang, "Pak, saya lagi sedih karena adik iparnya baru meninggal gitu ya, karena diabetes ya." Nah, yang saya mau katakan kepada kita seperti kata-kata sederhana yang saya katakan tadi, bahwa hidup ini kesempatan. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Sebab kematian seseorang tidak harus ketika ia berusia tua. Yang muda juga bisa mati duluan. Tidak harus sakit. Mati mendadak, mati tiba-tiba, banyak kali kejadiannya. Kita dengarkan, kita baca begitu ya. Nah, karena itu saya mau katakan kepada kita bahwa pakailah waktu yang ada, yang kita tidak tahu seberapa panjang, seberapa lama, untuk sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh memiliki hidup yang berdampak maksimal, berbuah, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kemarin malam sebelum saya berangkat tidur, saya dapatkan di hati bahwa apa yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya itu bukan Tuhan tidak ada di dalam kontrol gitu ya. Saya sangat bersyukur untuk apa yang
Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Saya tahu ini adalah proses yang panjang dan saya telah membayar harga atasnya dan saya mau lebih lagi atasnya gitu ya. Untuk bukan cuman mindset ya, saya katakan lebih tinggi daripada mindset. Tapi betul-betul ini adalah pewahyuan, ini adalah revelation, ini adalah hikmat, ini adalah understanding yang datang daripada Tuhan. Kalau mindset itu kan memang ada campur tangan yang kuasa juga, tapi itu lebih daripada pembekalan karena kita belajar, karena kita mendengarkan, karena effort dari manusia. Tapi kalau revelation, ya pewahyuan, understanding yang dari Tuhan betul-betul adalah sesuatu yang Tuhan telah bukakan mata rohani kita. Nah, saya mengerti bahwa hidup ini sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup ini yang ada sekarang adalah sebuah perjalanan sementara. Orang boleh berkata, ya hidup ini kan cuma sementara, tapi belum tentu dengan penuh peresapan, penuh pengertian yang benar. Buktinya dari cara hidupnya, dari sikap hidupnya masih tetap mengejar dunia gitu. Kalau bagi saya biarkan saja apa yang berkaitan dengan dunia ini berjalan sewajarnya. Tapi they are not my focus. Mereka bukanlah fokus saya. Tapi Tuhan dan Yerusalem baru adalah fokus saya. Jadi saya mendapatkan bahwa apa yang terjadi sekarang itu bukan berarti di luar kendali Tuhan. Dan Tuhan bukan seolah tidak buat apa-apa. Dengarkan saya. Tapi justru Tuhan biarkan ini terjadi supaya seperti yang saya katakan di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Kita kan suka lupa. Kita ini adalah pendatang di bumi. Kita tidak dimaksudkan untuk betul-betul tinggal di dunia bumi yang sekarang untuk selamanya. Saya sangat percaya, saya yakini, saya mendapatkan, memahami, yakin bahwa Tuhan akan datang segera. Dan Tuhan, agenda Tuhan, acara Tuhan akan terus berjalan. Dan itulah kenapa Tuhan biarkan, izinkan semua yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk faktor pandemi sekarang, mengguncang kehidupan duniawi kita, supaya kita kembali kepada tujuan kita, tujuan perjalanan kita, kembali kepada panggilan kita. Kita harus mencari Tuhan sebagai persiapan yang benar untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita merasa kok kehidupan kita, terutama perekonomian, pekerjaan, usaha kita tidak kunjung membaik, belum selesai varian yang satu dari COVID, sudah ada varian baru, varian Delta. Dan kalau baca di berita, ada banyak jenisnya. Ada yang sudah mengalami gelombang kedua COVID, dan sebuah kejadian atau peristiwa yang kita belum tahu endingnya kapan. Ini kita sudah masuk bulan Juli. Gak berasa nanti udah akhir tahun. Akan memasuki 2 tahun masa sukar karena COVID. Seakan-akan belum ada perubahan yang signifikan dalam pekerjaan, usaha kita, dalam kehidupan kita, gitu kan? Bukan berarti Tuhan gak peduli. Tapi melalui keadaan ini kita mestinya peka bahwa apa yang ada di dalam kesementaraan ini bukanlah sesuatu yang kita harus kejar.
Apa yang ada di mata kita, di depan mata kita adalah sifatnya sementara. Jadi kalau saya yang udah dibukakan mata rohaninya, pikirannya, sudah mengerti tentang tujuan hidup, akan tetap bersuka cita. Karena saya tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau seseorang belum mengerti ini, mengerti, belum mendapatkan pewahyuan, belum mendapatkan pengertian daripada Tuhan, maka dia akan cenderung terpuruk. Bahkan kita yang sudah ikuti pemuritan, pertandingan iman di dalam pelayanan ini, juga akan tersingkir dan menjadi lemah. Karena sebetulnya apa yang dilakukan selama ini tidak sungguh-sungguh, juga akan tersingkir juga. Mestinya kalau sungguh-sungguh baca firman, sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, pasti akan mengerti segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang rohani itu bisa mengerti segala sesuatu karena hikmat Tuhan ada padanya, dan juga ketika bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara. Kalau kesaksian saya, yang paling dasar Tuhan berbicara lewat firman dan juga lewat pengertian. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah untuk kita ini, karena saya rasa kalau saya ikuti kedagingan saya ya, cukup mengecewakan sebetulnya performanya. Tapi seperti yang saya katakan tempo hari, bahwa saya sudah lakukan yang terbaik dari apa yang saya bisa lakukan, melayani, mendoakannya. Tapi keputusan kan di hati orang itu. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang masih mungkin bisa disadarkan gitu ya, jangan menjadi lemah dengan keadaan yang sekarang. Saya tetap bersuka cita, saya tetap bersemangat, saya tetap bergairah mengerjakan keselamatan saya, mempersiapkan kekekalan saya, melayani Tuhan, menjalankan kehidupan saya, sekalipun tidak hidup dalam kemewahan. Sebab sumber sukacita kita sesungguhnya adalah Tuhan. Kalau saya perhatikan ya, jadi saya terus memberikan teladan bagaimana dalam banyak hal, termasuk memiliki kesetiaan, konsistensi, tanggung jawab untuk memberikan laporan aktivitas doa. Saya bagi di beginner, intermediate, kemudian di basic, advance, kemudian laporan review modul gitu ya. Saya lakukan semuanya, termasuk juga PAR, itu tentunya pelayanan. Kalau saya lihat, perhatikan orang-orang yang sudah ada di MTRC, tapi kemudian semangatnya lemah, saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata bagaimana dalamnya keprihatinan saya terhadap orang-orang seperti ini. Ya ikut tapi gak penuh gairah. Apa susahnya untuk melakukan itu semua? Saya pun sibuk untuk melakukan tugas pelayanan di TRC ini. Itu bukan hal yang mudah. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan saya. Tapi kekuatan Roh Kudus baru bekerja ketika kita punya kemauan untuk membayar harga. Kalau saya lihat, saya perhatikan siapa yang sudah memberikan laporan aktivitas doa, laporan review. Ada saja yang memang tidak memiliki tanggung jawab. Yang saya mau katakan adalah dirimu nanti akan merugi. Tadi kan saya katakan hidup ini harus dipakai untuk berprestasi sebaik-baiknya. Di TRC ini yang berbeda daripada pelayanan yang saya tahu di luar sana. Di sini kita dididik menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab, yang berdampak, yang berprestasi untuk kita sendiri juga nanti. Saya tidak pernah katakan bahwa yang akan selamat dan masuk surga hanyalah orang-orang di TRC, enggak.
Keselamatan kita semua Tuhan yang tentukan. Tetapi yang saya pahami dan kita tahu semua, kalau kekristenan dijalankan dengan kekristenan kita sekarang, dengan kekristenan dibanding dengan kekristenan yang dahulu, yang konon adalah praktek daripada kekristenan mayoritas, pastilah berbeda nanti perlakuan, upah, dan apa yang kita dapatkan di dalam kekekalan. Bukan cuma kemudian kita bisa nikmati perubahannya, kita rasakan perubahannya sekarang, tetapi juga nanti di dalam kekekalan. Tadi kan saya menyinggung soal umur. Orang-orang yang kita kasihi juga jumlah korban COVID juga terus bertambah. Orang-orang banyak yang kita dengarkan kabar-kabar tentang kematian. Hal yang sama tiba-tiba bisa saja tiba-tiba mendatangi kita. Nanti kiranya kita selamat semuanya masuk surga. Apa kebanggaan yang kita bisa ceritakan di hadapan Tuhan? Apa dasar bagi Tuhan untuk mengupahi kita? Itu kenapa saya katakan tadi di awal ini saya dengan Allah saya memberikan kita motivasi untuk meneguhkan dan juga mengingatkan kita yang tetap masih memiliki perilaku yang buruk. Belum lama kan saya bagikan kebebalan, keras kepala, dablek, mempertahankan ego sendiri. Itu mencemarkan orang. Itu membuat saya sebetulnya kesal, dongkol. Juga Tuhan yang sama tidak menyukai perilaku yang seperti ini. Jadi saya perlengkapi kita semuanya supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang siap ketemu Tuhan, yang tidak mendapat malu ketika nanti ketemu dengan Tuhan. Perhatikan cara hidupnya. Lakukan semua tuntunan yang saya bagikan. Masih ada juga yang belum berbagi rema sekalipun udah diingatkan berkali-kali. Saya tuh cukup heran dan bingung gitu ya. Bagaimana ya, baca firman kan, masa nggak bisa menyampaikan apa yang didapatkannya sih? Teladan apa yang bisa orang ini kasih? Makanya kalau orang-orang seperti ini nggak mau berubah, nanti ada orang-orang baru yang bersemangat, baik dari beginner group, dari intermediate, nanti akan melampaui kapasitas rohani orang ini. Akhirnya dia lama-lama dia semakin tertuduh, semakin mungkin merasa malu, akhirnya menimbulkan kerugian sendiri. Karena itu perhatikan sikapnya dalam pertandingan iman. Terus bersemangat. Itu yang saya pahami. Kalau orang-orang yang memiliki kerendahan hati dididik di TRC, itu akan berbeda dengan kekristenan kita yang lama, yang konon adalah gambaran kekristenan mayoritas sekarang. Keselamatan Tuhan yang tentukan. Kalau seseorang mempertahankan imannya dan ketaatannya, ya seperti saya Tuhan selamatkan. Tapi kita di sini bukan cuma itu. Kita punya waktu, kita punya gambaran tentang kekekalan. Kita lakukan lebih. Kita melakukan pembacaan Alkitab yang lebih belajar tentang Tuhan, yang lebih berdoa, mendoakan orang lain, yang lebih melayani lebih lagi. Sebab upah itu dihitung oleh Tuhan. Nah, jadi buat yang masih mengeraskan hati, kalau masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan peringatan pada sharing ini, cepat perbaiki performanya. Cepat perbaiki sikapnya dalam menjalankan kekristenan di dalam pelayanan ini. Kalau bisa berprestasi, kenapa enggak? Kenapa jadi pilih orang yang biasa-biasa? Di surga yang saya lihat dengan mata iman dan mata rohani saya,
Ada rumah-rumah yang mewah ya Tuhan sediakan. Ada hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita lihat, belum pernah timbul dalam hati yang Tuhan sudah sediakan. Kalau bisa mendapatkan rumah dekat istana Tuhan, kenapa harus pilih rumah yang jauh, bahkan rumah kandang ayam, rumah rame-rame? Dan itu akan menjadi kepemilikan selama-lamanya. Saya nggak mau seperti itu. Itu kenapa saya terus berubah, saya terus menjaga semangat saya. Nah, kiranya ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya ketika buka channel kita di YouTube gitu ya. Kalau diperhatikan kan channel kita semakin rame. Semakin saya bisa melihat buah-buah pelayanan ini. Sahabat-sahabat yang sudah bisa dipercayakan mulai dari ayat hafalan lah, memberikan kesaksian lah, dan juga sharing gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, akan bertambah orang-orang yang diubahkan dalam pelayanan ini, akan bersaksi di TRC Facebook, di channel YouTube kita. Dan apa yang dibagikan pada video itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kepada orang-orang yang belum kita kenal sekarang. Ya kan? Kita tadinya masing-masing awalnya nggak berkenalan, bergabung semakin dekat menjadi keluarga rohani. Itulah kenapa ketika bersaksi, berbagi sharing, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Karena kan firman Tuhan berkata bahwa kita harus memberitakan Injil. Nah, dengan cara seperti itu, saya termotivasi gitu ya. Nanti orang-orang yang undur, entah karena ketidaksetiaan, karena ketersinggungan, sakit hati, tidak mengikuti tuntunan TRC, mereka akan menyaksikan kok. Kita yang mau terus diubahkan akan menjadi kesaksian. Dan saya boleh katakan sudah tanda tangan bahwa selamanya akan setia, melayani, dan mengasihi Tuhan. Tempoh hari ketika Bu Reni memberikan kesaksian, sebelum di video kan ada saya dengarkan di rekaman itu. Dan saya udah siapkan request penyembahan yang dimaksud, dan saya nggak tahu itu sesuai apa enggak, karena waktu Bu Reni request penyembahan itu nggak disebutkan siapa penyembahnya gitu ya, penyanyinya. Jadi saya tinggal cari aja di YouTube dengan kata-kata itu, dan saya nyanyikan. Saya berasa Bu Reni seperti memberikan pesan terselubung bahwa atas kesaksian hidup Bu Reni yang sudah diubahkan, seolah melalui lagu itu mau pesankan, teruslah pas melayani dan mengasihi Tuhan. Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayanimu. Itu lagu itu ada di rekaman kesaksian, di video kesaksian Bu Reni, karena itu permintaannya gitu. Itu seperti kayak saya sadari, saya sadari itu adalah pesan Bu Reni gitu ya, melalui lagu itu untuk saya untuk tetap setia melayani, mengasihi Tuhan. Karena juga Bu Reni salah satunya juga mengakui bahwa oleh pelayanan ini, kekristenannya telah berubah, mindsetnya telah berubah, fokus kekristenannya sudah berubah. Jadi yang saya mau katakan adalah, saya udah tanda tangan akan setia kepada Tuhan, mengasihi dan melayani till the end, sampai akhirnya. Dan kami yang sudah menjadi teladan, all pastors yang sudah setia bersama dengan saya, kami akan melayani di The Rapture Church. Saudara yang akan setia
bersedia mengikuti tuntunan yang ada di The Rapture Church, menjadi bagian bukan cuma menjadi saudara, tapi melayani bersama-sama di dalam segala banyak area dalam pelayanan ini. Tapi kalau saudara ternyata nanti tidak bersama dengan kami, saya mau katakan saudara nanti akan melihat bahwa kami akan tetap semakin dekat, tetap bergandengan tangan, setia mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan, mengasihi dan melayani Tuhan di dalam pelayanan ini. Memang gak semua yang sekarang ada akan tetap bersama dalam satu rombongan. Jangankan saudara yang ada di Big Internet yang sudah setelah beberapa minggu ada yang keluar gitu ya. Setelah beberapa bulan yang di intermediate ada yang keluar. Di advance juga ada yang begitu. Kalau seseorang tidak dengan pengertian yang benar melakukan ini semua, dia akan berhenti. Tapi kita yang sungguh-sungguh bahkan harus semakin lebih lagi, semakin dalam lagi. Pelayanan ini telah memberikan dampak. Bukan cuma seperti yang kemarin saya saksikan dampak diakonia. Itu bukan cuma diakonia, penginjilan juga ada. Bukan cuma 1-2. Memberikan bantuan Alkitab, memberikan dulu ada di daerah Kalimantan katanya mau penjangkauan KKR anak muda, kita menabur, pengiriman Alkitab ke panti asuhan, juga ke daerah Nias. Ada minta sumbangan untuk pembangunan gereja, ada juga. Kalau dana diakonia juga gak dihitung lagi. Pelayanan ini akan menjadi ya katakan bagian daripada entitas rohani yang ada di mata Tuhan. Termasuk fokusnya adalah mengubah kekristenan seseorang. Itu yang membuat saya terus bersemangat, bergairah. Saya lihat buah-buah daripada pelayanan ini, dampak daripada pelayanan ini. Kalau cuma ikutin gaya pelayanan yang lama, saya nggak mau melayani. Saya bukan cuma tampil beda, tapi saya mau taat dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang konsep pelayanan. Memang gak semua orang bisa. Dan tadi saya katakan bukan berarti harus menjalankan kekristenan ala TRC baru selamat masuk surga. Semua itu urusan Tuhan. Tapi dengan logika kita saja dapat memahami kalau kekristenannya seperti TRC, memiliki ketekunan untuk membaca firman, memiliki jam-jam doa yang teratur, berpuasa, tekun berdoa, maka kapasitas rohaninya akan terus bertambah. Kapasitas rohani dan prestasi rohani ini akan tentu diperlakukan adil dan berbeda oleh Tuhan nanti. Itu yang terus kami lakukan. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan yang berharga yang daripada Tuhan telah bertemu di dalam komunitas ini. Jadi perhatikan orang-orang yang lama yang kok kelihatannya dikatakan hidup enggak, dikatakan mati enggak, tapi ya cuma kayak gitu aja ngikut-ngikut, tapi enggak memberikan semangat untuk bersama-sama. Hatinya belum dipulihkan. Saya juga sangat prihatin teramat dalam kalau saya dapatkan di hati saya bahwa saudara ini, sahabat ini belum berubah. Hatinya belum dipulihkan. Untuk kita diubahkan, itu harus mengalami pemulihan hati. Tetap masih ada kebebalan, mengeraskan hati, keras kepala, yang rugikan dirimu sendiri nanti. Nah, karena itu di akhir ini evaluasi semuanya terus berubah. Oh ya, tadi juga saya sempat singgung tentang sakit diabetes yang diderita oleh adik ipar Bu Ayu. Saya tidak pernah berhenti untuk juga mengingatkan tentang kesehatan, karena ibadah itu hanya bisa dilakukan kalau kesehatan kita terjaga. Jadi yang merasa dirinya terlebih yang diabetes, yang sakit-sakit gitu ya, harus bayar harga lebih lagi untuk hidup sehat. Berpuasa itu
sangat menguntungkan. Dari cerita Bu Francis karena juga Bu Anti, saya juga evaluasi puasa saya gitu ya. Karena seperti yang tempo hari saya katakan, saya bukan cuma dijadikan panutan, tapi saya juga bisa belajar daripada para sahabat dan saudara gitu. Jadi dengan pola puasa saya kan selang-selang sehari. Beberapa hari yang lalu saya evaluasi, kenapa ya kok ketika olahraga kan puasa ibadah, tadinya kan intermittent fasting. Kenapa kok ketika intermittent fasting itu saya lemas sekali karena harus berolahraga kan minimal 1 jam dan dalam 1 minggu 3 hingga 4 jam. Akhirnya saya ingat saya dengarkan dari salah seorang YouTuber ini selingan gitu ya, bahwa kalau kita mau bakar kalori kita juga perlu kalori gitu ya. Selama ini kan terlalu omit ya, one meal a day. Nah, akhirnya sekarang saya evaluasi dan itu berdampak gitu ya. Saya sorenya nggak terlalu lemas lagi, akhirnya tak bisa melakukan par malam hari dengan efektif dan juga membakar kalorinya lebih mantap lagi. Jadi saya menambah kalori ketika intermittent fasting gitu. Jadi ada tambahan konsumsi kalori. Nah, akhirnya supaya berimbang, puasa saya teladani Buan dan juga Bu Fransika yang sampai katanya jam 5 gitu ya. Tapi memang saya jam 5 bahkan jam 6 sebetulnya baru konsumsi sumber energi ya, makan gitu. Itu baru dilakukan jam 5 atau jam 6. Sebetulnya jam 4 itu adalah minum ramuan yang kemarin saya katakan seperti garlic juice, karena memang ini harus pakai tempo, pakai jarak makannya supaya maksimal gitu. Jadi ketika minum ramuan ini harus dikasih minimal 30 menit, 1 jam jeda baru makan, ya lebih baik 45 sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Nah, itu kenapa saya buka jam 4. Sebetulnya minum jam 5 pun saya nggak masalah gitu. Minum air putih jam 5 pun saya nggak masalah. Cuma karena itu tadi ramuan ini harus diminum dalam keadaan perut kosong minimal 1,5 jam. Jadi saya pikir lebih sempurna kalau 1 jam. Makanya saya jam 4 itu minum ramuan, kan untuk menjaga tetap tubuh bukan cuma bugar tapi sehat. Jam 5 minum jus sayur buah. Nah, jus sayur buah juga dalam perut kosong, keadaan perut kosong, dan juga habis minum jus sebaiknya juga dikasih jeda 1/2 jam. Nah, itu yang membuat saya tetap tidak persis sama dengan mereka gitu ya. Ya mungkin Buan baru minum jam 5 atau Bu Francisca. Kalau saya jam 4 udah harus minum ramuan 1 jam lebih awal. Jam 5 jus sayur buah, baru jam 6 baru makan. Nah, saya lamain puasanya dan ternyata juga berdampak positif kalau sudah lebih lama berpuasanya. Makanya saya usahakan jam 6 makan supaya kan auto pagi itu sel baik memakan sel jahat di dalam tubuh kita itu terjadi setelah 18 jam berpuasa kan, dan juga pembakaran lemak itu akan efektif setelah 18 jam berpuasa. Maka saya usahakan jam 6 udah tutup, paling lama jam 7 tapi terus berlatih jam 6. Jadi jam 6 sampai jam 6 besoknya kan udah 12 jam. Kemudian ke jam 12 6 lagi ke jam 12 udah 18 jam. Jadi saya memperoleh keuntungan dari jam 12 siang, jam 12 atau jam 1 siang sampai sorenya terjadi auto pagi. Sel-sel baik memakan sel-sel yang rusak di dalam tubuh saya dan pembakaran lemak lebih lagi. Dan saya rasa badan saya lebih cepat pembakarannya dan juga penambahan kalori ketika intermittent fasting lebih cepat pembakarannya, bawaannya juga nggak lemas gitu ya. Bahkan saya sedang menuju vegan. Kalau bisa sih itu masih jauh sih ya, vegetarian dulu.
ya atau yang semi-semi lah gitu ya. Jadi udah berusaha konsumsi susu, konsumsi yogurt juga udah berusaha, ternyata membuat smoothie dengan uh, uh, roll oatmeal yang murah meriah itu cuma 27.000 1 kilo, dengan buah yang tersedia yang kita bisa, itu lebih menyehatkan dan bebas gula dari yogurt dan juga lemak gitu ya, tambah menyegarkan. Nah, saya perbaiki semuanya juga dalam dalam ibadah saya, juga kesehatan saya. Ini semua saya lakukan semuanya untuk kekekalan. Jadi orang-orang yang udah sakit ya, perhatikan pola hidupnya. Kalau kemarin saya katakan kalau kira-kira teladan hidup saya dalam mengelola keuangan itu cocok, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam menjaga kesehatan juga. Karena itu sangat memang harus sehat supaya produktif, baik dalam bekerja juga dalam kerohanian gitu ya. Nah, di sini juga saya mau share tentang diri saya gitu ya. Ketika kemarin saya sampaikan tentang apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang bagaimana kehidupan seorang percaya yang harus membuka tangan, harus tolong menolong. Pada rekaman kan ketika berbagi saya katakan sebetulnya saya nggak pengen untuk berbagi itu. Tapi ketika saya sudah share, hati saya plong gitu ya. Kalau bahasa Burani yang keren itu flong gitu. Karena saya udah melakukan tugas Tuhan gitu. Saya katakan pada Tuhan, saya rasa damai sejahtera sekarang karena saya sudah sampaikan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Memang rasa bersalah itu ada gitu ya. Karena saya tahu faktor kondisi sekarang tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kan walaupun saya katakan di dalam sharing sama seperti yang dikatakan oknum hamba Tuhan itu, orang memberikan sesuai kapasitas masing-masing. Tapi sesungguhnya kan sahabat setia saya yang bersama dengan saya sekarang 80% kan sebetulnya sudah berubah, belum semua. 80% kan sudah punya hati untuk itu. Jadi makanya kemarin kelihatan SK itu sepi karena merasa ada yang mungkin merasa minder, ada yang merasa kok kayaknya nggak terlalu pede untuk mengadakan peneguhan lewat SK gitu ya. Padahal sebetulnya 80% dari mereka sudah ikuti teladan hidup saya. Bahkan mereka tidak bekerja pun, mereka menabur. Nah, hal-hal yang saya tidak suka sebetulnya adalah saya punya rasa bersalah yang besar gitu. Contohnya aja kayak kemarin ketika Bu Wan membuatkan thumbnail udah agak lama, thumbnail pujian penyembahan mau dirapiin semuanya gitu. Nah, akhirnya saya pikir setelah selesai ngobrol, Bu Wan rasanya rehat karena di sana juga kan udah 1 jam lebih awal gitu ya. Rasa bersalah, capek karena saya selalu ngerti Bu Wan ini kan istri orang gitu ya. Maksudnya bukan sekedar oknum rekan pelayanan di The Rapture Church gitu. Artinya kan Puan juga punya tanggung jawab gitu ya. Ada rasa bersalah juga. Bahkan hal kecil kemarin ada salah seorang sahabat yang udah minum garlic juice itu pesan di all shop kan. Nah, dia baru pertama kali karena saya juga dulu pernah seperti itu. Kok katanya di 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 apa di Shopee ini gratis ongkir gitu ya. Pas pertama kali saya nggak dapat karena saya nggak klaim dulu ada kan yang udah biasa, atau sekalian ini info buat yang belum tahu, ada di tampilan depannya itu ada icon RP gitu. Kita harus klaim dulu itu. Kayaknya di Topet juga kayak gitu. Kita harus klaim dulu beberapa ongkir baru kita dapat. Nah, sahabat ini pesan garlic juice itu dan kena ongkir 36.000. Kan 36.000 itu relatif gitu. Karena bagi saya yang sekarang suka
berpikir, aduh kalau dikasih ke tukang parkir, kalau orang yang lagi dorong gerobak di jalan dikasih 5.000, 10.000 itu udah besar gitu kan, relatif ya. Jadi dan juga sayang gitu loh kalau bisa dimanfaatkan, rasa bersalah gitu. Apalagi kemarin menyangkut perasaan gitu ya. Saya sebetulnya memang ya itulah hal-hal yang gak enak dari kehidupan saya melayani. Tetap harus disampaikan karena ini pesan Tuhan yang saya percaya. Lalu yang sudah ditaruh dalam hati saya. Lalu memang ada kelompok orang yang memang harus dibentur dengan pernyataan yang keras dan tajam, peringatan yang keras daripada saya gitu ya. Dan itu yang mengubahkan kita semuanya. Ya tapi karena kita satu rekaman, satu video kan jadinya kena semua gitu ya. Tapi saya tahu Kak, saya tahu kok bahwa nggak semua yang harusnya punya tujuan uh, yang menjadi sasaran untuk pernyataan keras itu gitu. Ya tapi ya yang saya mau katakan adalah ngertilah ya para sahabat di sini. Saya bukan mau sendiri gitu dan saya tidak sedang menyudut membuat nyaman gitu. Kalian yang sudah bertahun-tahun harus tahu posisi saya berbicara kepada banyak orang. Saya bahkan berpikir gini, Anda sahabat saudara yang selaku orang tua ketika mungkin marah-marah di rumah nasihatin anak, ketika mungkin marah sesuatu gitu ya, kan semua kena anggota keluarga. Ada rasa bersalah kepada mungkin anak yang taat. Itu anaknya cuma berapa? Kayak Buan cuma satu. Ya mungkin Burut ada 2-3 orang mungkin Bu Rani gitu. Tapi saya kan didengarkan oleh puluhan bahkan kita sekarang hampir 200 orang lah katakan seperti itu. Kurang lebih 200-an orang. Itu ada rasa bersalah yang berkecamuk di dalam hati saya gitu. Untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ya itu kan itu yang harus saya sampaikan gitu. Sekalipun saya tahu bahwa sebetulnya ini tidak ditujukan untuk semuanya. Karena tadi saya katakan bahwa orang-orang yang bersama dengan saya itu sebetulnya sudah berubah sama seperti diri saya 80%. Yang sudah mengikuti teladan hidup saya gitu. Nah, jadi di sini juga saya mau katakan bahwa saya juga punya rasa bersalah. Jadi para sahabat jangan sampai punya pikiran yang tidak baik ketika saya berbicara keras, tidak membuat tidak nyaman. Saya mau katakan kalau bisa sih, kalau nggak ada bicara tentang keuangan atau pernyataan keras tentang neraka di Alkitab, ya kalau bisa sih saya hanya menyampaikan hal-hal yang memotivasi, yang memberikan semangat aja, yang buat kita cair ngobrolnya gitu. Nggak yang yang menempelak, yang tempeleng gitu ya, bukan yang kayak gitu. Tapi kan bukan seperti itu saja yang ada dalam firman Tuhan. Tapi itu semuanya membangun. Itu semuanya membangun, itu semuanya membentuk diri kita. Nah karena itu untuk para sahabat yang merasa tidak nyaman, mestinya sudah belajar ya dari waktu-waktu yang lalu bahwa memang seperti itulah diri saya dalam memberikan sharing. Karena saya harus kan tidak mungkin saya beda-bedakan rekamannya kan. Rekamannya untuk semuanya. Nah, tapi buat saudara dan juga yang merasa dirinya kok tidak punya hati berdiakonia dalam hidup. Diakonia itu tidak mesti harus ke TRC. Justru Anda berdiakonia ke TRC itu adalah dampak dari kehidupan di luar sana. Kalau memang udah biasa memberi, suka memberi di luar sana misalnya, itu pasti akan terdampak di TRC. Nah, jadi kalau Anda yang selama ini udah melayani tapi gaya hidup seperti itu harus segera dilakukan. Seperti ada saudara yang baru bergabung sudah langsung ngerti langsung mau berdiakonia ke TRC, itu bukan menjadi sesuatu berhasil kan akhirnya ada yang berdiakonia, enggak, bukan itu tujuannya. Yang saya mau katakan ada ya orang yang cepat-cepat menanggap. Dan saya mau tekankan di sini, lakukan seperti gaya hidup.
bahkan seperti untuk Tuhan. Jangan terbeban, menjadi beban yang berat di dalam pelayanan ini. Sebab tujuannya bukan untuk itu. Itu adalah bagian daripada tuntunan. Tapi bagaimana mempersiapkan kita menjadi orang Kristen yang berubah, yang berdampak, yang mengerti tujuan hidup kita. Nah, kiranya lewat sharing ini, yang merasa dirinya keras kepala, masih bebal dengan tuntunan yang ada, tidak mau tahu, tetap masih mengikuti kelemahannya, termotivasi dan ingat apa yang saya katakan tadi. Ini adalah kejadian yang Tuhan izinkan terjadi supaya hati kita nggak melekat pada dunia. Kalau nanti segala sesuatu berhasil, usaha berhasil, pekerjaan berhasil, karir semua bagus, nggak ada pergumulan sakit penyakit, maka kita akan kecenderungan menjadikan agama, kerohanian, ibadah, mengikut Tuhan itu sebagai rutinitas. Karena semuanya berjalan baik. Tapi lewat kesesakan, kita akan mencari Tuhan. Nah, orang yang ngerti keadaan seperti ini, nggak menjadi lemah, nggak menjadi terpuruk. Karena dia tahu, ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Jadi kalau ada orang yang semakin terpuruk, dengan kesulitan yang ada, saya cuma punya kesimpulan, berarti orang ini nggak ngerti apa yang dibaca. Orang ini tidak memiliki pengertian dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka wajar dia akan menjadi lemah. Tapi kalau orang yang ngerti, dia tetap bersemangat, apapun keadaannya, tetap lakukan yang terbaik, bahkan hiduplah hari ini seperti hari yang terakhir untuk hidup. Lakukan yang terbaik, bereskan segala sesuatu. Perhatikan juga kesehatannya, karena sahabat yang kemarin juga, yang tadi saya katakan juga, udah langsung rasakan manfaat daripada garlic juice itu. Sebetulnya kalau tidak ada alokasi dana untuk itu, kita bisa lakukan. Yang penting kita punya kemauan dan kesediaan untuk cincang itu, bawang putih. Dicincang, langsung diminum kayak minum obat. Itu juga sudah cukup. Kalau ada budget lebih, ya dicampur dengan madu dan juga cuka apel yang organik. Kalau mau repot lagi, ya campur dengan jahe. Jahe bisa direbus atau beli bubuk jahe yang organik. Semua bisa dikerjain kok kalau kita punya kemauan, dan itu sangat bermanfaat buat kita gitu ya. Jadi perhatikan cara hidupnya, jangan menjadi lemah. Tadi saya bilang, saya kan tetap bersukacita, bersemangat, bergairah, karena saya tahu ini proses Tuhan semuanya. Dan Tuhan bukan seperti membiarkan, karena Tuhan mau saya semakin tertuju kepada Dia, nggak melekat sama dunia ini, karena saya nggak diciptakan untuk di dunia ini. Saya lakukan semuanya urusan dunia sewajarnya aja. Justru lakukan terus agendamu Tuhan dalam kehidupan saya, lakukan terus rencanamu di dunia ini, dan saya nggak mau ketinggalan. Tadi sekali lagi saya ulangi ya, kalau ada di antara kita yang udah bertahun-tahun bahkan ikut saya, tapi menjadi lemah, gak bersemangat, saya bisa simpulkan, apa yang kau lakukan selama ini tidak dengan penuh pengertian, apalagi seperti untuk Tuhan. Kasihan, minta bertobat sama Tuhan dan sungguh-sungguh minta hati yang dipulihkan. Jangan pelihara kebebalan, jangan keraskan hati. Jadilah seorang yang berdampak, berprestasi di dalam kerohanian selama menumpang di bumi ini. Tadi kan saya katakan orang-orang yang dididik di TRC itu kan berbeda. Kenapa berbeda? Salah satunya hal kecil aja. Berkomitmen berdoa setiap hari, mendoakan orang lain. Nah, kalau kapasitas berdoanya sudah besar, nggak mungkin dong berdoa untuk pokok-pokok doa di TRC dan nggak mendoakan orang-orang yang dikasihinya. Bukankah kita tahu bahwa doa itu besar kuasanya, besar pengaruhnya?
Jadi kalau orang Kristen berdoa, terus berdoa, berdoa, dan berdoa, akan ada banyak yang diubahkan. Makanya saya katakan tadi, orang-orang di TRC yang siap bayar harga untuk itu akan berbeda dari kebanyakan orang Kristen yang sama dengan pola kekristenan kita yang lama. Dan kiranya kita setia, dan Tuhan akan upahi kita berbeda. Karena itulah pengharapan kita, bukan di dunia ini. Karena itu terus lakukan itu. Kalau kita udah semakin terbiasa seperti yang saya katakan tadi, saya berpuasa udah nggak terlalu beban lagi. Menyehatkan, membuat irit, membuat fokus, nggak repot untuk mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kalau untuk cuma mempersiapkan makanan yang berenergi dan yang sehat, itu cuma simple aja. Cuma buat smoothie, blender oatmeal, roll oatmeal dengan roll oat itu dengan buah-buahan yang kita bisa dapat, mulai dari pisang yang gampang. Itu udah menyehatkan, mengenyangkan, dan juga irit. Jadi kalau saya bicara kesehatan itu bukan selalu mahal, tergantung kemauan kita. Kita bersedia apa enggak gitu ya. Karena kesehatan tidak lepas daripada ibadah. Kesehatan tidak lepas, prestasi tidak lepas daripada kesehatan. Produktivitas itu tidak lepas daripada kesehatan. Kalau mau produktif harus sehat, baik dalam urusan kehidupan di dunia maupun kerohanian gitu ya. Nah, kiranya menjadi evaluasi buat kita, menjadi peringatan, dan terus memberikan pengertian. Nggak ada banyak hal yang baru yang saya sampaikan. Saya hanya terus mengawal dan mengawal orang-orang yang saya kasih dan memberikan teladan untuk ingatkan. Karena kekristenan seperti ini pun kalau dilakukan dengan kesetiaan, konsistensi dan tanggung jawab, udah berdampak hebat luar biasa. Memiliki tetap kesetiaan, konsistensi untuk baca Alkitab, tinggal di dalamnya, berpuasa, berdoa, berbagi porsi, itu sudah banyak sekali dampaknya. Mau tahu sederhananya? Yang tadi saya katakan, kita sudah berdiakonia kepada orang lain, kita sudah memberikan penginjilan, oleh pelayanan ini telah mengubahkan banyak orang. Bukankah itu sebuah perubahan yang besar? Bukan karena saya seorang yang ahli dalam teologi, tapi saya belajar lakukan apa yang saya tahu, belajar praktekkan apa yang sudah saya dengarkan. Saya nggak mau menjadi orang Kristen yang berperilaku bodoh dan nanti menyesal di dalam kekekalan. Nah, ini saja sharing saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya setiap telinga bisa mendengarkan dan memperhatikannya. Tak sia-sia apa yang saya bagikan kalau engkau menganggap remeh. Karena apa yang saya lakukan, semuanya. Karena saya tahu, saya diberikan beban untuk melakukan itu. Dan saya mau terus lakukan, belajar melakukan seperti untuk Tuhan. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dan para saudara yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat para Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.